lihat juga ya. Nah, di bawah baskom ini mereka. Nah, mereka bertelur sembarangan ya, banyak sekali ini di bawah baskom ini. Nah, setelah kita lihat dari luar teman-teman ya, itu beberapa saat itu mulai banyak ya yang bertelur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, apa kabar hari ini? Dan saya akan tunjukkan sama teman-teman semua, seperti yang sering saya katakan, kalau pancingan kurang tajam itu membuat lalatnya akan bertelur sembarangan. Seperti halnya contohnya ini ya, mereka bertelur di selipan-selipan prepupa ini, teman-teman. Ini real ya, ini bukan telur yang saya tumpahkan ke sini, bukan. Dan ini adalah tutup prepupanya, teman-teman ya. Saya menggunakan tutup ini. Nah, dia akan bertelur di sini ya. Nah, itulah mengapa sebaiknya kalau pancingannya kurang tajam itu sebaiknya dicek di tempat-tempat seperti di bawah baskomnya sendiri, di tempat prepupa. Dan banyak juga yang komentar ya, Mas, kok lalat saya bertelurnya di tempat prepupa. Perlu diketahui bahwasanya prepupa itu aromanya juga tidak enak, teman-teman ya, apek-apek bau ya. Jadinya ya wajar saja kalau pancingan teman-teman itu kalah aroma dengan aroma prepupa. Dampaknya akan terjadi hal yang demikian ya. Nah, kira-kira apa pancingannya teman-teman ya? Ini dia ya pancingannya. Nah, ikan asin. Ikan asin. Kemarin tuh ada yang nanya ya, Mas, pancingan paling ampuh apa? Saya jawab bangkai ikan asin, tapi beliau menjawab, loh, bangkai kok ikan asin, Mas? Seperti itu ya. Dan ternyata saya pikir benar ya, bahwasanya ikan asin itu sudah berwujud bangkai. Tapi bangkainya teman-teman, bangkainya bukan sembarang bangkai ya. Ikan asin itu kalau dibiarkan seperti ini ya, khasnya ikan asin masih terasa sekali ya aromanya. Tapi kita akan menghilangkan khasnya ikan asin ini seperti apa. Silahkan teman-teman simak video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian like serta nyalakan tanda lonceng ya. Jangan lupa bagikan video ini ya jika dirasa video ini memberikan manfaat. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Saya doakan rezekinya melimpah ruah ya, melimpah ruah, selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, amin. Caranya teman-teman ya, silahkan siapkan dulu mangkok atau baskom atau apalah ya, wadah air. Kemudian kita masukkan ikan asin ini, sebenarnya dikit aja cukup ya. Kemarin itu yang di dalam kandang itu sekitar 4 ekor ikan asin ya, 4 ekor ikan asin, cuman ikan asin yang ikan asin rebus, jadinya ikan asinnya itu besar-besar sekali. Itu bukan beli, pertamanya itu mertua saya itu warung teman-teman ya, jadinya ada ikan asin yang kena air ya, kena air atau tampias hujan kemarin tuh, saya lupa itu. Tujuannya itu mau dikeringkan awalnya, tapi ketika mau dikeringkan kehujanan tuh lupa nggak dimasukkan dalam rumah. Kemudian kehujanan setengah hari, kebetulan waktu itu musim hujan deras sekali. Nah, akhirnya yang tujuan awal itu mau mengeringkan malah jadinya basah ya, kemudian nggak terpakai. Akhirnya saya rasakan aromanya itu kok mirip-mirip bangkai, mirip-mirip apek gitu ya, tapi bukan bangkai yang bangkai hewan-hewan yang mati itu, bukan ya. Bangkainya itu aneh, aromanya itu apek-apek dan sangat tajam sekali teman-teman. Dari jarak 3 meter itu sangat terasa. Nah, setelah ini kita tambahkan air ya, kita tambahkan air untuk merendamnya cukupnya saja, atau dia biarkan terendam sepenuhnya ya. Nah, seperti ini kita biarkan setengah hari juga nggak masalah ya, atau 6 jam biar lebih efektif. Nah teman-teman, ini udah kita tiriskan ya, ini sudah lebih dari 6 jam, bahkan ini pagi harinya ya, lewat semalam tadi malam. Jadi ini saya rendam sekitar
1 malam lebih setengah hari ya. Ini aromanya sudah wow, sudah sangat lumayan ya, tapi belum apek sekali. Nanti semakin mengering semakin apek sekali. Saya sudah menduga dan saya coba tes menggunakan terasi. Memang terasinya hanya 2 biji ya, tapi tidak efektif ya terasi itu. Ternyata terasi itu aromanya masih kalah dengan aroma prepupa. Sementara ini adalah pancingan yang paling efektif ya, paling efektif. Ini bahkan kuat tahan hingga 1 bulan teman-teman, aromanya itu ya, efektifnya itu. Kalau teman-teman ragu untuk 1 bulan, 3 minggu itu masih dahsyat ini aromanya ini. Sekarang kita akan simpan di dalam kandang. Ini kemarin saya tes, ada yang bilang terasi itu efektif, ternyata masih kalah efektif dengan pancingan saya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya sekeliling ini. Nah ya, wow, sangat banyak sekali telurnya. Bukan ini saja ya, karena sebelumnya jika saya menggunakan pancingan ikan asin yang saya rendam seperti yang saya praktekkan tadi, lalatnya itu nggak ada yang bertelur sembarangan ya, ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman pemula, kalau nggak nemu telur di tempat egisnya, kayu yang ditumpuk-tumpuk itu, silahkan cek di prepupa ini ya. Itu berarti menandakan pancingannya kurang beraroma. Nah, ini ada yang di baskom ya, ini lumayan sekali ini di bawah baskom seperti ini. Nah, ini dampaknya ya, mulai ada yang bertelur ya, masih pagi sekali ini, saya baru bangun juga. Aromanya sudah menyengat sekali, semakin kering semakin menyengat dia nanti ya. Usahakan ikan asinnya minta-minta aja ya, kepala-kepala ikan asin. Nah, waduh, ini ada yang jadi lalat di sini ya, nggak pernah saya lihat-lihat. Ini udah pada menetas ini yang di dalam pancingan ini. Nah, ini terasi ya, terasi, tapi aromanya kurang the best menurut saya ya. Dan ada juga ini yang pancingan awalnya, yaitu ikan asin. Ikan asin ini dulu wala 1 bulan tahan bener ini teman-teman, tahan 1 bulan, aromanya menyengat, sengak, nggak enak ya, bahkan dari jarak 3 meter. Saya ulang-ulang lagi, karena saya menggambarkan sama teman-teman itu betapa hebatnya aroma ikan asin yang direndam seperti tadi ya. Wah, ini ada lalat-lalat yang bermunculan dari bawah ini, jadi induk sendiri di sini dia. Nah, kalau dia bertelur di kainnya itu nggak masalah ya, karena kain itu nantinya juga dia akan menetas ke bawah teman-teman ya, dia akan menetas ke bawah dan menjadi maggot juga. Kita akan tumpahkan di sini ya, seperti ini saja. Wah, semoga nggak bertelur sembarangan lagi ya. Jadi kalau ada yang berargumen lalat bertelur sembarangan itu karena terlalu tajam, itu salah itu ya. Tajam itu lebih bagus daripada kurang tajam. Kalau kurang tajam nanti dampaknya dia akan bertelur sembarangan. Kalau tajam dia akan banyak bertelur di satu tempat yang dituju, yang beraroma tajam, lebih tajam dari yang lain ya, karena prepupanya itu juga aromanya itu tajam. Terus hati-hati lagi buat teman-teman yang pancingannya pakai buah nanas ya, hati-hati, karena buah nanas itu kulitnya memiliki bentuk yang berlapis-lapis ya. Biasanya mereka akan suka bertelur di kulit-kulitnya nanas itu, seperti yang pernah saya alami dulu ya. Dampaknya teman-teman kebingungan. Makanya kalau buah nanas wajib ya pakai kayak gini, kain kayak gini. Ini kain kelambu, atau bisa juga gunakan waring kasa insek itu ya. Kalau waring itu terlalu kegedean, waring itu lalatnya masih bisa masuk ke dalam ya. Nah, ini prepupa juga ya.
Dan perlu diketahui juga teman-teman ya, bahwasanya lalat itu, nah ini mating ya jam segini, sebelum mereka jadi lalat dewasa mereka akan jadi lalat yang, nah setelah menetas itu mereka akan menjadi lalat muda dulu. Kemudian ketika terkena sinar matahari mereka akan menjadi lalat dewasa ya, yang siap mating ya. Nah ini lalat mudanya ini seperti ini, hijau warnanya, belum terlalu hitam kalau baru menetas ya. Nah itu banyak yang hinggap di situ ya. Nah teman-teman juga lihat juga ya, nah di bawah baskom ini mereka, nah mereka bertelur sembarangan ya, banyak sekali ini. Nyoba pakai terasi, seharusnya terasi itu walaupun 2 biji juga tetap tajam ya aromanya, tapi kalau di luar ruangan seperti ini kurang hebat dia, jarak 1 meter belum tercium kalau 2 biji itu. Nah, saya kembalikan lagi pancingan saya, versi saya yaitu penemuan yang tidak disengaja tapi efektif menyengat dan tahan lama teman-teman ya. Nah lihat teman-teman ya, aktif sekali jam segini. Ini keunggulannya kalau kandang di tempat yang panas itu teman-teman ya. Kalau untuk atapnya mengurangi panas kita gunakan plastik UV. Kemarin ada yang nanya ya, plastik UV itu untuk apa mas, apa harus plastik UV? Yang jelas ya plastik, namanya plastik UV ya, plastik ultraviolet kayak gitu ya. Jadi dia menahan sinar panasnya sinar ultraviolet. Jadi yang masuk ke dalam ini adalah cahayanya ya, dan hanya hangat saja. Jadi nggak perlu pakai asbes yang redup itu yang bisa membuat bawahnya gelap, itu nggak perlu ya. Dengan plastik UV itu saja panasnya sudah berkurang ya. Bahkan saya menduga malah lebih panas asbes yang biasa ya. Wah itu tumpuk-tumpukan berapa itu? Tuh waduh, ada 7 ekor tadi ya. Nah ini yang di sini mulai bertelur ya. Ini memang saat-saatnya mereka mulai bertelur. Sudah pernah mengatakan kalau solid itu bagus teman-teman ya untuk pancingan, memang ya, tapi perlu diketahui solid itu ketahanannya hanya 3 hari ya, 3 hari saja, tidak sehebat tidak selama ikan asin ini. Saya sudah bandingkan beberapa pancingan-pancingan, apalagi nanas itu cuman aromanya kayak bau kayak enggak ya. Saya kurang puas kalau pancingan menggunakan buah-buahan. Nah ini baru mulai sekitar setengah 8 ini kalau nggak salah ya. Jadi mereka baru mulai aktif-aktifnya ini. Antusias sekali ya, mereka mau mating. Tumpuk-tumpukan, ada yang satu diserang 2, ada yang diserang 5 ya. Nah setelah kita lihat dari luar teman-teman ya, itu beberapa saat itu mulai banyak ya yang bertelur. Tuh kelihatan kayak ini ya. Mulai banyak yang bertelur, yang paling tinggi itu ya.